Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Desi Fitriani, NIM P05150120011 dari tingkat 2A D3 Teknologi Laboratorium Medis Poltekkes Kemenkes Bengkulu. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang cara pemeriksaan HBsAg. Virus hepatitis adalah penyakit sistematik, terutama melibatkan hati. Sebagaimana besar kasus hepatitis virus akut yang disebabkan oleh virus hepatitis A, hepatitis B, atau HBV, atau hepatitis C. Antigen kompleks yang ditemukan pada permukaan HBV biasa disebut HBsAg. Kehadiran HBsAg secara keseluruhan, darah, serum, atau plasma merupakan indikasi infeksi hepatitis B aktif. Baik akut, antibodi terhadap HBsAg, Habib-SAB mungkin tidak menjadi deteksi selama 3-6 bulan. Setelah infeksi akut, hal ini sebagian penanda kekebalan terhadap HBV. Akibatnya, vaksinasi terhadap HB diperkenalkan untuk mengontrol morbiditas dan mortalitas yang berhubungan dengan virus, sebagaimana dari program Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO untuk kontrol hepatitis B. Banyak orang, terutama bayi baru lahir, menerima vaksinasi moneter. Hepatitis B, surface antibody atau disebut dengan HBsAg, rapid test atau serum plasma adalah tes cepat terhadap kualitatif mendeteksi keberadaan HBsAg dalam serum atau plasma. Spesimen tes ini menggunakan sistem antigen rol ganda untuk mendeteksi serendah 30 mili HBsAg dalam serum atau plasma. Dan antibodi hepatitis B atau dikenal dengan HBsAg dilakukan untuk menilai kekebalan tubuh atau disebut antibodi yang dihasilkan sebagai respon terhadap paparan antigen virus hepatitis B. Apabila pemeriksaan HBsAg dilakukan untuk mendeteksi infeksi hepatitis B, maka kadar anti-HBs menilai kemampuan sistem imun tubuh untuk melindungi diri. Dan untuk mendeteksi kualitatif hepatitis B, surface antibody dalam serum atau plasma. Hal ini untuk profesional dilakukan diagnostik in vitro saja. Prinsip dari monotes hepatitis B surface antibody atau HBsAg, rapid test atau serum atau plasma adalah immunoassay kromatografi aliran lateral. Berdasarkan prinsip teknik antigen sandwich ganda, membran pernah dilapisi dengan antigen HBsAg pada daerah garis uji T. Selama pengujian spesimen atau serum atau plasma bereaksi dengan partikel dilapisi dengan HBsAg antigen, campuran bermigrasi ke atas pada membran kromatografikalis oleh kapiler untuk bereaksi dengan HBsAg antigen pada membran dan menghasilkan garis berwarna. Kehadiran garis ini berwarna di wilayah tes menunjukkan hasil yang positif, sementara ketidakadaan menunjukkan hasil negatif. Untuk melayani sebagai kontrol prosedural, garis berwarna akan selalu muncul di wilayah garis kontrol, menunjukkan bahwa volume tepat spesimen telah ditambahkan dan membran whisking telah terjadi. Efek samping pemeriksaan anti-HBs. Tes anti-HBs sebenarnya aman, tidak menimbulkan efek samping yang serius, dan membaik setelah beberapa hari. Umumnya setelah sampel darah diambil, Anda mungkin akan mengalami beberapa efek samping seperti nyeri dan memar kecil pada bekas suntikan, sensasi berdenyut di area bekas suntikan, serta sakit kepala ringan.
pemeriksaan ini adapun alat dan bahannya. Yang pertama ada alat tes, yang kedua pipa dropper, yang ketiga desigen, yang keempat spacecake insert. Adapun bahan tambahannya seperti jam atau timer, wadah koleksi, spesimen, dan centrifuge. Cara kerja dari uji HBSAB dengan menggunakan tes. Yang pertama, hapus dari kantong fold dan menggunakan sesegera mungkin. Hasil terbaik akan diperoleh jika pengujian tersebut dilakukan dalam waktu 1 jam. Yang kedua, tempatkan tes pada permukaan yang bersih dan tingkat. Pegang pipet vertikal dan mentransfer 2-3 tetes penuh serum atau plasma 50-70 ml dan mulai timer. Hindari gelembung udara. Yang ketiga, tunggulah garis berwarna atau S muncul. Baca hasil dalam 15 menit. Jangan menafsirkan hasilnya setelah 15 menit. Dalam melihat hasil, pasti kita lihat ada positif, negatif, dan valid. Yang positif itu 2 garis muncul, 1 garis berwarna harus di garis kontrol, wilayah atau C, dan garis berwarna jelas lain harus di wilayah garis uji atau T. Sedangkan negatif, 1 baris berwarna muncul di wilayah garis kontrol, tidak ada garis yang muncul di wilayah garis uji T. Sedangkan valid, baris kontrol gagal tampil. Anti-HBs adalah antibodi golongan IgG terhadap HBsAg yang timbul setelah terpapar virus hepatitis B atau setelah vaksinasi hepatitis B yang bersifat protektif. Pada pasien yang mendapatkan vaksinasi hepatitis perlu pemeriksaan anti-HBs. Untuk mengetahui keberhasilan vaksinasi atau kekebalan pada vaksinasi, bila kadar anti-HBs lebih kecil 20 mili internasional unit per mililiter dianggap non-reaktif, sedangkan kadar anti-HBs lebih besar 10 mili internasional unit per mililiter dianggap reaktif. Penularan virus hepatitis B HBV mudah terjadi lewat pertukaran darah, liur, air mani, dan cairan vagina saat berhubungan seks tanpa kondom. Namun, Anda bisa melakukan pemeriksaan untuk tahu apakah Anda terjangkit HBV atau tidak. Hasil dari pemeriksaan terdapat hasil negatif. Bila tes hepatitis B lainnya menunjukkan hasil negatif, kemungkinan besar Anda tidak terinfeksi HBV atau dalam tahap infeksi awal. Anda mungkin akan dianjurkan untuk mendapatkan vaksin hepatitis B agar terhindar dari infeksi HBV. Sementara itu, ketika tes hepatitis B lainnya reaktif, bisa jadi Anda baru memiliki infeksi aktif atau telah menderita hepatitis B kronis. Baiklah, itulah yang dapat saya sampaikan. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.